Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widya Priliani. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari mata kuliah manajemen bisnis dan operasional yaitu mengenai strategi lokasi. Nah, di sini ada pengertian perbedaan pengertian dari layout dan lokasi ya. Nah, tentunya itu layout itu adalah tata letak mesin dan peralatan, termasuk perkantoran yang berkaitan dengan kegiatan operasional internal perusahaan. Sedangkan lokasi adalah tempat di mana perusahaan beroperasi yang dikaitkan dengan kegiatan operasional eksternal perusahaan. Jadi kalau untuk lokasi itu lebih untuk ke tempat lokasi perusahaannya itu di mana gitu. Sedangkan layout itu pembagian tempat-tempatnya itu seperti kayak mesin-mesin, peralatan itu ditempatkan di mana gitu. Lalu selanjutnya, nah tujuan utamanya itu apa sih? Nah tujuan utama di sini tuh yang ingin dicapai dalam penentuan lokasi perusahaan adalah untuk memperoleh manfaat lokasi yang efisien bagi perusahaan. Nah tentunya dalam kita memilih lokasi perusahaan, tentu kita mempunyai tujuan gitu. Yang pasti tujuannya itu untuk memperoleh manfaat ya. Lalu selanjutnya ada faktor penentu lokasi. Nah, ada beberapa pertimbangan nih dari sisi input berhubungan dengan para supplier. Nah, itu apa aja sih? Nah, jadi di dalam penentuan lokasi, kita itu harus memikirkan yang pertama yaitu kemudahan dalam mendapatkan bahan baku. Nah, jadi maksudnya di sini, apakah bahan bakunya mudah untuk didapatkan gitu? Kayak kalau misalnya jauh, susah gitu, itu agak susah ya. Lalu kemudahan dalam mendapatkan tenaga kerja yang murah. Nah, di sini penting banget karena kalau kita udah mempunyai sebuah lokasi dan kita udah membangun perusahaan, tentu yang dicari adalah tenaga kerja yang murah. Karena kalau misalnya kita langsung mencari tenaga kerja yang dibayarnya mahal, karena itu belum tentu juga ya menguntungkan. Lalu selanjutnya ada kemudahan dalam transportasi. Nah, ini transportasi juga penting karena seperti mendapatkan bahan baku itu juga memerlukan transportasi gitu. Lalu selanjutnya ada kemudahan dalam mendapatkan air. Nah, di sini air memang penting banget. Ya kan ini kebutuhan utama lah ya, air, kebutuhan sehari-hari. Lalu selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Nah, setelah tadi udah menentukan lokasi, sekarang yang mempengaruhi keputusan nih, yang akhirnya memutuskan, oh ini loh lokasi yang dipilih gitu. Nah, pertama tuh apa sih? Pertama ada ukuran dan biaya lokasi. Nah, ini maksudnya dari segi apa namanya ukurannya itu maksudnya kayak luasnya berapa gitu kan, biaya lokasinya berapa, seperti itu. Lalu ada sistem transportasinya. Kalau sistem transportasinya mungkin mudah dikunjungi gitu ya, jadi nggak sulit banget untuk mencari transportasi. Lalu untuk yang ketiga ada kedekatan kepada jasa atau pasokan yang dibutuhkan. Nah ini penting banget nih karena setelah kita memproduksi produk, nah pasti tentunya kita akan menyebarluaskan ya kan. Nah lalu selanjutnya ada permasalahan dampak lingkungan hidup. Nah di sini maksudnya apakah perusahaan kita mempunyai dampak untuk lingkungan hidup sekitar. Nah, kalau misalnya berdampak buruk, kayaknya itu nggak bagus gitu. Lalu selanjutnya, secara keseluruhan pemilihan lokasi perusahaan bisa dilakukan dengan cara. Nah, jadi cara untuk kita menentukan lokasi itu ada beberapa faktor. Ada beberapa metode. Yang pertama itu ada metode pembobotan faktor, ada metode big event, ada metode gaya tarik memusat, lalu ada metode analisis potensi hierarki atau AHP. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari metode pembobotan faktor dan metode big event. Nah, ini ya. Ini ada contoh metode pembobotan faktor. Nah, pembobotan faktor itu maksudnya apa sih? Yaitu sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya-biaya yang sulit untuk dievaluasi. Nah, di sini saya mengambil contohnya itu Kota Jakarta sama Solo ya. Nah, kalau untuk upah buruhnya ini kalian bisa lihat sendiri totalnya 100 nih. Lalu Jakarta sekian, sekian. Nah, ini cara ngitungnya adalah 0,15 dikali 70 hasilnya 10,5, lalu 0,15 kali 60 sama dengan 9 sampai seterusnya sampai bawah nanti ditotalkan
Nah, di sini kita lihat mana yang paling menguntungkan nih, ya kan? Di sini kelihatan kan skor paling gede adalah Jakarta. Nah, dengan menggunakan metode pemeringkatan faktor, maka didapatkan hasil lokasi yang lebih strategis untuk lokasi perusahaan adalah di Jakarta. Gitu. Jadi lokasi yang strategis itu di Jakarta. Nah, lalu selanjutnya saya akan menggunakan metode break even. Nah, break even itu apa sih? Yaitu sebuah analisis biaya volume produksi untuk membuat perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada. Nah, contoh di sini saya menggunakan 3 tempat, yaitu ada Jakarta, Bandung, sama Malang. Nah, untuk fixed cost-nya per tahun berapa sih? Untuk Jakarta 10 juta, untuk Bandung 20 juta, sedangkan Malang 40 juta. Nah, untuk biaya variable cost-nya ini dia 40 juta nih, 40 ribu maaf, 40 ribu untuk Jakarta, untuk Bandung 20 ribu, untuk Malang 15 ribu. Nah, lalu perusahaan merancang pabriknya untuk kapasitas 2.000 unit per tahun. Produk yang dihasilkannya akan dijual seharga 75.000 per unit. Nah, di manakah perusahaan tersebut sebaiknya mendirikan lokasi pabriknya? Nah, di sini kita akan menggunakan metode break even. Nah, caranya adalah total cost sama dengan nih fixed cost ditambah variable cost. Nah, tentunya nih dikali kapasitas yang per unitnya ya. Kapasitas per tahunnya. Nah, contoh kita hitung dari Jakarta. Dari Jakarta itu fixed cost-nya itu 10 juta. Nah, ditambah ini variable cost-nya udah di ini kan 40.000 ya, dikali 2.000 sama dengan 90 juta. Lalu selanjutnya Bandung di 60 juta, sedangkan Malang di 70 juta. Nah, lalu di sini kita bisa lihat nih. Nah, berdasarkan data di atas, lokasi yang paling menguntungkan untuk kapasitas 2.000 unit ada di Bandung. Nah, di Bandung kan nih. 60 juta kan. Nah, caranya nih, kenapa di Bandung? Nih, karena yang dari profit keuntungannya nih, karena dikurang kan. Karena ini kan paling kecil nih, ini paling kecil. Jadi sehingga kalau untuk dikurangi sama yang yang fixed cost ditambah variable cost nih. Nah, jadinya untungnya yang paling besar adalah di Bandung 90 juta. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.